Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, NPM 2075346. Saya mahasiswa semester 4 di Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan lab 5.1.9 pakai tracer NetAchat, yaitu tentang investigate STP loop prevention. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini langkah pertama, saya akan membuat user profile terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke dalam proses labnya. Di sini langkah pertama, di sini kita akan ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful. Artinya di sini kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Di sini seharusnya ketika kita melakukan ping itu akan berhasil. Oke, kita tunggu kabelnya menjadi hijau. Kita saja. Oke, kita akan melakukan ping ke PC2. 1.1.1.101. Oke, di sini memang bisa kita lihat memang sudah berhasil kita melakukan ping antar PC1 ke PC2. Oke, lanjut step berikutnya. Step 2, view spanning tree status on its switch. Jadi di sini kita akan melihat spanning status tree dari masing-masing switch itu dengan menggunakan command show spanning tree VLAN 1 untuk mengisi tabel-tabel yang ada di bagian bawah ini. Apakah dia statusnya itu termasuk FWD atau BLK, dan status root bridge-nya itu yes or no. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam switch yang pertama. Oke, kita akan melakukan enable. Oke, bisa kita lihat di sini pada bagian switch yang pertama itu untuk status dari G0/1-nya itu di sini adalah FWD, bisa dilihat di sini. Untuk 0/2-nya juga FWD, dan untuk root bridge-nya itu bisa kita lihat dari bagian root ID dan bridge ID-nya itu di masing-masing address-nya. Jikalau dia tuh address dari root ID dan bridge ID itu sama, itu bisa kita pastikan dia adalah root bridge. Kalau berbeda berarti dia bukan. Bisa dilihat di sini untuk address dari masing-masing address dari root ID dan bridge ID itu berbeda. Berarti di sini mengindikasikan bahwa dari switch 1 ini dia adalah bukan root bridge. Oke, lanjut lagi masuk ke bagian switch yang kedua. Untuk switch yang kedua di sini bisa kita lihat statusnya juga masih sama, yaitu FWD pada bagian G0/1 dan G0/2-nya. Untuk root bridge-nya bisa kita lihat di sini sama address-nya. Berarti untuk root bridge dari switch 2 itu adalah yes, atau dia menggunakan root bridge. Oke, lanjut ke yang ke switch yang ketiga. Di sini kita bisa lihat di sini untuk address dari bridge ID dan root ID-nya sudah berbeda, berarti dia mengindikasikan bukan root bridge dari switch 3 ini. Untuk interface dari G0/1 dan G0/2-nya itu adalah FWD dan BLK. Oke, lanjut ke bagian step berikutnya. Oke. What do you think this link light means? Artinya itu menurut Anda apa sih arti dari lampu-lampu dari tautan yang ada di kabel ini? Untuk lampu yang berwarna hijau itu artinya
bisa dilalui oleh jalur frame, dan untuk lampu yang berwarna merah itu mengindikasikan bahwa adanya status pemblokiran di kabel tersebut. Yang selanjutnya, what path will frames take from PC1 to PC2? Jalur apakah yang akan dilewati dari PC1 ke PC2? Oke, bisa kita lihat di sini ya. Dari PC1 dia melewati switch yang pertama, dari switch pertama melewati switch yang kedua, baru dia melanjutkan ke PC2. Lanjutnya itu, why has spanning tree placed a port in blocking state? Itu mengapa sih adanya terjadi pemblokiran port spanning tree? Itu tuh dikarenakan jika semua itu bisa melakukan frame, itu nanti akan terjadi namanya switching loop, dan switching loop ini mengakibatkan kita itu tidak bisa koneksi dalam sebuah jaringannya. Oke, di sini masuk ke part 2, observe spanning tree convergence. Step pertama, remove the connection between switch 1 and switch 2. Pertama, di sini kita akan membuka CLI pada switch 3 terlebih dahulu dan mengetikkan command show spanning VLAN tree 1. Oke, kita masuk ke switch yang ketiga. Oke ya, di sini statusnya adalah masih BLK dan FWD. Kita lihat lagi. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2. Oke, di sini kita akan menghapus kabel dari switch 1 ke switch 2. Hapus saja. Oke. Nah, lanjut sini masuk ke step 2. Quickly return the CLI prompt on switch. Oke, di sini kita akan mengetikkan lagi show spanning tree pada bagian switch 3 dan lakukan di sini repeatedly dan lakukan ulang mengetikkan command show spanning tree VLAN 1 agar observasi dari status port G0/2 ini akan hidup. Di sini akan kabel merah di sini ntar akan berwarna hijau. Oke, kita langsung saja kita lakukan lagi. Oke, di sini dari status interface-nya dari LRN itu sudah menjadi FWD, dan bisa kita lihat di sini kabelnya itu sudah berubah warna menjadi warna hijau. Oke, lanjut di sini. What do you see happen to the status of the interface G0/2 port during the process? Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada interface G0/2. Di sini interface G0/2-nya sudah menjadi warna hijau atau kita telah membuka status pemblokirannya. Lanjut, verify the connectivitas. Oke, di sini kita akan melakukan ping lagi antara PC1 ke PC2 apakah masih berhasil atau tidak. Oke, ternyata di sini masih berhasil walaupun kita menghapus kabel dari switch 1 ke switch 2-nya. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada lab kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.